Menunggu adalah hal yang tidak ingin kau lakukan sampai bertemu di titik terbaik menurut takdir. Karlan, jawab dak. Entahlah apa aku terlalu sensitif jika menyangkut Nasran, tapi yakinlah ini hanya sebagai bentuk terima kasih atas jasanya yang sudah mempertaruhkan nyawa demi menolongku, tidak lebih. Dia yang sudah menolongku kak, jadi aku nggak mau sampai dia nggak sembuh-sembuh karena nggak ada yang jaga. Kakak juga tahu aku nggak suka hutang budi, jawabku. Karlan menghela napas berat. Ya sudah, kita lihat Ataya. Kamu naik mobil kakak sama sekretaris Ataya yang baru ini. Motor kamu biar sopir kakak yang ambil, putusnya. Di dalam mobil hanya ada keheningan. Satupun tidak ada yang berani membuka suara karena merasa tidak enak hati satu sama lain. Aku belum sempat minta maaf dengan Hanin karena sudah marah-marah, ditambah Kak Arlan yang sepertinya masih marah. Tapi tunggu, Kak Arlan marah? Marah karena aku khawatir sama Nasran? Mana mungkin, Kak Arlan bukan tipe pria seperti itu. Apa mungkin Kak Arlan cemburu? Cemburu? Tidak salah. Sudahlah, hentikan dugaan-dugaan yang tidak-tidak. Bangunan dengan kurang lebih 20 lantai ini menjulang tinggi, tempat di mana kematian adalah berita abdal setiap harinya. Sirine ambulans itu berbunyi setiap hari, membawa mereka yang sakit, juga yang mati. Berita duka itu datang silih berganti, baik dari speaker masjid maupun info di media sosial milik pribadi. Lantas, sudahkah hal tersebut menjadi cambukanku di dunia bahwasanya kematian itu bukanlah sebuah ilusi? Sudahkah aku yang masih bernapas di sini mempersiapkan bekal untuk nanti? Ingatlah, mati itu pasti. Sakratul maut itu tentu akan kualami. Lekas berbekal selagi kaki masih berpijak di bumi. Jangan lalai. Ingatlah hari di mana aku akan dimasukkan ke liang kubur, hari di mana aku akan dihisap serta mendapatkan pembalasan atas semua perbuatanku selama ini. Aku sendiri, hanya aku sendiri. Bagaimana kabar Anda, Ataya? Tanya Kak Arlan. Aku dan Hanin seperti tersangka di sini, hanya bisa diam. Alhamdulillah baik. Ada gerangan apa Anda berbaik hati mengunjungi saya di sini? Tanya balik Nasran. Rasanya tidak pantas ia bertanya seperti itu, karena Kak Arlan lah yang membantunya di sini, menjadi sebab agar aku tidak dipenjara. Emang gak boleh? Apa ada keterangan di rumah sakit ini kalau saya tidak boleh ke sini? Apa Anda tidak tahu prosedur rumah sakit tidak boleh mengganggu pasien, dan saya merasa sangat terganggu dengan kehadiran Anda di sini. Saya sama sekali tidak merasa mengganggu Anda. Saya kesini dengan niat baik. Anda saja yang selalu suudzon. Oke, jika tidak dihentikan, ini akan panjang. Dua pria ini tidak pernah akur sama sekali. Setiap bertemu, selalu adu mulut hingga tidak berujung. Tatapan satu sama lain seolah ingin membunuh. Tidak pernah lelah beradu argumen. Berhenti berdebat bisa? Tanyaku mulai jengah. Hanin diam saja lalu permisi keluar karena tidak ingin melihat mereka berdebat lagi. Ditambah aku perempuan sendiri. Akhirnya aku memutuskan untuk mengejar Hanin. Perempuan dengan mata coklat itu mencuci muka di wastafel. Aku di belakangnya, hanya dia memperhatikan. Dia seperti sama sekali tidak peduli dengan keberadaanku di sini. Apa Hanin marah karena masalah tadi? Han, panggilku. Ya, dia berbalik dengan wajah yang lebih segar. Aku minta maaf soal tadi, ucapku tulus. Aku sama sekali nggak niat untuk marah dan bentak kamu. Aku juga nggak tahu aku kenapa. Hanin memelukku. Aku terkejut karena sikapnya yang tiba-tiba. Aku yang minta maaf. Benar kata kamu, aku ceroboh. Nggak seharusnya aku tinggalin dia sendirian. Aku melerai pelukan. Aku boleh tanya sesuatu? Boleh, mau tanya apa? Kamu pernah bilang kalau kalian berdua saudara, sepupu. Tanya aku mencoba memastikan, karena bagiku terangkatnya Hanin menjadi sekretaris adalah hal aneh, karena bukan hal mudah menjadi sekretaris Nasran. Ditambah dia mengatakan kalau mereka saudara, dan Hanin yang mengurus Nasran selama koma. Aneh kan? Bukan, kami tetangga.
Apartemen Nasran berada tepat di samping apartemen papaku. Kami sudah berteman sejak kecil. Papanya sendiri yang kasih izin aku untuk rawat Nasran selama koma, jawabnya. Berarti mereka bukan saudara. Apa waktu itu aku salah dengar? Kok bisa kerja di sini? Di negara kamu emang gak ada lowongan? Tanyaku lagi. Ada banyak, aku cuma mau cari suasana baru aja, mencoba menghirup udara di Indonesia. Ternyata nyaman, orangnya baik-baik, terutama kamu, jawabnya. Aku juga senang bisa kenal sama kamu. Terakhir, susah nggak tetap mempertahankan Islam di negara yang mayoritasnya non-muslim? Pasti banyak banget cobaan yang membuat goyah ya. Beberapa keluarga dari pasien atau pengunjung masuk ke toilet yang sama. Aku dan Hanin lantas keluar. Tidak enak juga ngobrol di sana. Kami memilih taman tempat di mana aku bertemu Rania. Mengingatnya, apa kabar gadis kecil menggemaskan itu? Lumayan sulit, bahkan apartemen tempat aku tinggal semuanya non-muslim. Aku sangat bersyukur bisa tinggal di Indonesia yang mayoritasnya muslim. Tidak bisa dibayangkan jika di Palestina, hanya untuk melaksanakan sholat saja harus serba was-was karena ada bom di mana-mana. Keluarga kamu muslim semua. Kalau sholat gimana? Terus kamu sering amalin doa apa sampai punya wajah bersih gitu? Kayak herbal gitu. Hari semakin sore, matahari kian turun dan cuaca semakin gelap. Untung tadi sudah sholat asar. Aku masih menunggu jawaban dari Hanin. Kamu bisa aja, harusnya aku yang minta tips sama kamu. Wajah kamu lebih berseri, putih alami dan merah. Cantikan kamu lah. Hanin hanya menjawab pertanyaanku di akhir. 2 pertanyaan pertama tidak ia jawab. Aku maklum, mungkin lupa. Oh iya, kamu gak penasaran siapa perempuan yang sangat berpengaruh dalam merubah pola pikir Nasran? Dia itu stubbornnya, minta ampun. Kalau prinsipnya udah itu, ya udah itu. Susah banget ngerubah pola pikirnya. Tanya Hanin seperti mengalihkan cerita. Untuk apa? Tanyaku. Jawabannya pasti Hanin, perempuan yang pernah Nasran cintai setengah mati sebelum akhirnya takdir maut memisahkan. Karena hanya tentang perempuan itulah aku merasa Nasran merasa paling kehilangan. Ya, kelas Alda yang memang gak mau banyak tahu urusan orang lain, kata Hanin terkekeh. Itu salah satu caraku untuk bisa hidup tenang. Tidak banyak tahu dan tidak banyak mengurusi urusan orang lain. Itu hanya hal yang sia-sia. Tapi pastinya Hanin, perempuan yang pernah ingin dinikahi Nasran. Kamu tahu nama kalian mirip. Awalnya aku kira itu kamu, tapi ternyata salah. Mana mungkin orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi, lanjutku. Entah perasaanku saja atau tidak, wajah Hanin mendadak berubah. Seperti beda saja dari yang tadi. Tapi detik berikutnya berubah normal. Oh ya, aku nggak tahu soal itu. Menurut kamu, sikap kita terhadap orang yang udah sakitin kita gimana? Aku pernah baca filosofi sepatu, isinya tuh kayak gini. Kalau dia menyakitimu, berarti dia bukan ukuranmu. Kalau sepatumu kekecilan, ya ganti sepatunya. Bukan malah kecilin kakinya. Karena sepatu yang kamu butuhkan itu bukan karena mahal atau cantiknya, tapi karena nyamannya. Pakailah yang memang ukuranmu, karena dia yang akan menemanimu kemanapun kamu melangkah. Agak bingung mungkin, tapi yang jelas jangan sakiti balik. Karena kalau kita punya niat jahat, itu akan kembali ke diri kita sendiri. Suara ketipak langkah yang beradu dengan lantai menimbulkan irama antara sepatuku dengan sepatu Hanin. Kami berjalan beriringan menuju ruang inap Nasran. Dari radius 10 meter, aku bisa mendengar suara 2 orang yang tengah beradu. Lihatlah, mereka berdua seperti anak kecil yang tidak kehabisan suara. Berarti semenjak aku dan Hanin pergi, mereka beradu lidah. Klek. 2 pria yang bisa menjadi model majalah fashion for men itu memandang ke arah kami. Kak Arlan bersiap hendak pergi. Kita pulang ndak? Katanya dingin. Dia udah baikan dan kamu terakhir kali menemui dia. Jangan pernah merasa bersalah lagi, karena ini murni kecelakaan. Kewajiban kamu berhenti sampai di sini, lanjutnya. Aku mencerna kalimat yang diucapkan Kak Arlan.
Apa hak Anda melarangnya? Tanya Nasran. Karlan berbalik menatap Nasran tajam. Saya calon suaminya. Bersambung.